Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Nah Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik nih buat yang baru bergabung. Tema kita hari ini adalah doa-doa mustajab penguat hidup. Masya Allah tadi kita udah dapet nih doa-doa dari guru-guru kita. Mudah-mudahan sekarang jamaah udah nyiapin catatannya. Nah makanya sebelum kita tanya-tanya lagi, sebelum kita tanya apa aja sih doa mustajab berikutnya, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Awalnya tampak seorang wanita mengenakan jaket hitam dan kacamata sedang melakukan transaksi tarik tunai di dalam ATM. Tak beberapa lama setelah uang keluar dari mesin ATM, seorang pria yang mengenakan helm dan masker itu masuk ke dalam ruang mesin ATM dan langsung menodongkan pisau ke arah wanita tersebut. Pria itu lalu mencuri sejumlah uang, dompet, handphone, dan kalung emas milik wanita tersebut sambil terus mengancam dengan pisau. Usai melakukan perbuatannya, pria itu lalu pergi begitu saja dengan santai menggunakan sepeda motornya ke arah Jalan Pekauman. Sementara Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Alfian Tri Permadi menyatakan pihaknya telah berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Barito Kuala. Dikutip dari Kompas.com, pelaku sudah melakukan aksi perampokan 2 kali di kawasan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat. Auzubillahiminzalik. Ini nih yang dari tadi saya takutkan nih, di saat kondisi ekonomi sedang menurun, kita diterpa berbagai musibah, akhirnya kriminalitas juga meningkat. Nah ini saya pengen nanya sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, tadi kan ada satu doa nih yang saya pengen tanyain, doa mustajab supaya kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dari bahaya. Betul, seperti di tayangan tadi. Nah mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Abwabul Faraj, karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Husaini, beliau menyebutkan doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfini an a'yunin nadhirin wa qulubil hasidin wal baghin kama akhfaita ar-ruha fil jasad innaka ala kulli syai'in qadir. Doanya panjang. Ada yang memasukkan doa ini ketika membaca surah Yasin. Jadi termasuk daripada surah yang mulia, yakni surah Yasin, yakni doa yang diajarkan tadi Sayyid Muhammad Alawi. Jadi beliau mengajarkan doa ini di mana isinya atau kandungannya adalah ya Allah, Tuhan yang cahayanya berada di dalam rahasianya. Ya man nuruhu fi sirrihi. Dan rahasianya wasirruhu berada dalam makhluknya. Fi khalqihi akhfini. Ya Allah, lindungilah aku. Jadi kalau ditanyakan doa permintaan untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungilah aku daripada penglihatan orang-orang yang hasad. Jadi penglihatannya pun berbahaya. Jadi kalau Allah sudah melindungi kita dari penglihatan sudah dilindungi, apalagi daripada kalau ada penjahat misalnya pakai pisau, kalau ada penjahat pakai senjata tajam, ada penjahat yang akan menghalangi kita, ada begal, maka subhanallah Allah akan melindunginya. Dari pandangan saja Allah melindunginya. Rasulullah SAW masih dalam kitab Abwabul Faraj disebutkan oleh Sayyid Maliki, disebutkan Al-Maliki, disebutkan bahwasanya doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu senjata bagi seorang yang beriman. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ketika seseorang berdoa bagaikan dia memegang pedang. Jadi kalau tadi begalnya pakai pisau, maka kalau orang berdoa itu bagaikan dia memegang pedang. Maka subhanallah, silahul mu'min, dia bagaikan senjata bagi orang yang beriman dan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka disebut juga masih dalam kitab yang sama, orang yang tidak mau berdoa itu termasuk daripada al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong karena mengandalkan dirinya sendiri. Kita tidak pernah tahu dalam situasi dan kondisi seperti apa kita berada, dan Allah lah pelindung kita. Dan salah satu cara untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu terkonek dengan Allah. Dan cara konek terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni dengan berdoa. Akhfini, ya Allah lindungi aku daripada pandangan mata orang-orang yang hasad. Dan ya Allah lindungi pula aku daripada kejahatannya. Karena sesungguhnya engkaulah yang menjaga ruh tersebut. Sebagaimana engkau menjaga ruh dalam jasad manusia, sebegitu pula engkau menjagaku ya Allah. Innaka ala
kulli syai'in qadir. Baik kita baca sama-sama, semoga kita dimudahkan Allah untuk menghafal dan mengamalkannya. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalfihi wa akhfini an a'yuni nadhirin wa qulubil hasidin wal bagin kama akhfaita ar-ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi benar-benar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita dari segala macam kejahatan. Masya Allah, karena sebaik-baiknya senjata yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Masya Allah, nah ini penting banget nih. Nah makanya doa, kita tuh harus berdoa sama Allah supaya kita dapat perlindungan Allah ya. Benar. Disayang terus sama Allah. Karena kan supaya kita bisa dilindungi kita harus disayang dulu sama Allah. Kitanya mendekat dulu sama Allah nih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Nah ini kita bicara soal doa mustajab nih. Masya Allah, di saat seperti ini pas banget nih. Kayaknya ini perlu dicatat nih semuanya. Mudah-mudahan jamaah udah siapin catatannya sebelum kita lanjut ke doa mustajab berikutnya. Nah makanya berikutnya saya mau ke Ustadz Bani nih. Ustadz, apa nih Ustadz? Ustadz, apakah doa mustajab ini selanjutnya kalau misalnya kita bacakan itu memberikan kekuatan iman supaya kita itu tidak tergoda oleh nikmatnya dunia. Tapi saya pernah dengar juga katanya semakin kuat iman kita, godaannya juga semakin berat. Nah ini jadi yang benar takut gimana? beriman Takut juga nih. Makanya biar nggak salah mohon dijawab nih Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izinnya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Miqdad juga guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud sedang salat malam lalu membaca surat An-Nisa sampai ayat ke-100. Subhanallah, sampai 100 ayat. Bahkan ada yang meriwayatkan ini dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah, Allah akan berikan Allah akan berikan yang kau minta. Apa yang diminta oleh Ibnu Mas'ud? Diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan pernah lepas dan kenikmatan yang tidak akan pernah hilang, serta menemani baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Masya Allah. Banyak kita yang minta sehat, minta kuat, minta rezeki, tapi lupa minta iman. Padahal kata Abdullah bin Mas'ud, iman itu dua tuh. Al-iman nisfan, ada dua bagian. Sebagiannya ada pada sabrun dan sebagiannya ada pada syukrun. Jadi kita bisa bersabar menghadapi cobaan dan ujian hidup karena iman. Dan kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan juga karena iman. Tapi Ustadz katanya kalau iman semakin tinggi semakin berat ujiannya. Kalau begitu iman kita rendah-rendah aja deh. Padahal bukan begitu maksudnya. Jadi cobaan itu tidak ada yang berat. Tapi cobaan itu disesuaikan dengan level kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Tidak akan mungkin anak SD dikasih soal ujian untuk anak SLTP. Tidak akan mungkin anak SLTP dikasih dikasih ujian berupa soal untuk anak-anak kuliah di semester 8. Mustahil. Artinya ketika iman kita meningkat, ketika iman kita kuat, Allah uji kita bukan dengan ujian berat, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk bersabar menghadapinya. Nah, maka kalau ya Allah kok berat banget sih cobaan saya, berarti mudah-mudahan itu tandanya iman kita sudah levelnya naik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ayo sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad
لا يرتد ونعيما ونعيما لا ينفد لا ينفد ومرافقة ومرافقة محمد محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. Jannatil khuld. Ya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan doa ini dan mudah-mudahan Amin, Allah amin, ijabah. ya Allah. Allah Amin, ya tanamkan Allah. keimanan yang kuat dalam hati kita, apapun besarnya cobaan dan ujian dalam hidup kita, Allah tambahkan iman sehingga kita kuat menghadapinya insya Allah. Masya Dan Allah. nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang sampai ajal menjemput kita. Masya Dan yang Allah. terpenting ketika ajal sudah datang menjemput, mudah-mudahan nanti Allah tempatkan kita satu komplek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Satu kompleks Allah. sama Nabi. Satu kompleks sama Nabi. Saya satu kompleks saja sama Deddy Miswar, Mas Deddy Miswar. Waduh. Aduh, Bahagia banget. Apalagi sama Masya Allah. Nabi ya, Masya Allah. Luar biasa tadi doanya. Jadi lebih baik nyawa berpisah daripada tubuh, daripada iman yang berpisah daripada tubuh ya, Masya Allah. Nah ini luar biasa nih, tema kita hari ini banyak sekali nih jamaah yang antusias nih Ustadz nih. Makanya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Masya Indah. Allah, Nah, alhamdulillah. Ini maka luar dari biasa nih. itu sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget nih, banyak kan bagus-bagus ini lagi. kan masalah Masuk ya. doa-doa. Masya Allah, nah makanya ini sekarang nih langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama di Instagram kita. Sudah masuk ini pertanyaan dari @nta379, Nta379. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, doa apa agar kita bisa melalui sabar dan ikhlas menerima semua kebaikan yang kita beri, namun selalu buruk di mata orang-orang yang membenci kita? Mohon dijawab Ustadz, terima kasih. Wah ini boleh nih dijawab oleh guru kita, silakan. Siapa yang mau duluan? Ustadz Syam dulu apa Ustadz Maulana dulu? Ustaz Sam dulu kan. Dari Ustaz Syam ente dulu ya? deh, Oh silakan. dari ente, baik. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. silakan, Mohon silakan. izin guru Ustadz Maulana Ustadz Bani, Mas Mikdad. Surah Al-Baqarah ayat 250. Doa minta kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 250 di mana bahasanya mengatakan afrigh alaina sabra. Ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran. Jadi kalau udah penuh dengan kesabaran maka tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalamnya selain kesabaran itu sendiri. Jadi diuji apapun, dihina apapun, tidak dipandang sama orang lain, tetap sabar. Kenapa? Karena hatinya udah penuh dengan kesabaran. Tidak ada sifat-sifat buruk yang bisa masuk karena kesabaran itu sudah memenuhi hatinya. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan pendirianku ya Allah. Jangan engkau buat aku lemah ya Allah, buat aku kuat, buat aku tegar ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan juga ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada aku, orang-orang kafir ya Allah. Maka minta kesabaran untuk dipenuhkan ke dalam hatinya. Surah Al-Baqarah ayat 250. Allahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita buka dulu Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Yang postingan terbaru. Nah yang Ya. terbaru nih ya. Ya. Masya Allah, bismillah. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Nta379. Nah ini ada yang kedua nih. Dari Yang kedua. @aquaqueen. Oh. Assalamualaikum Ustadz dan semuanya. Mohon izin bertanya. Saya mahasiswa yang insya Allah lulus akhir tahun ini. Tapi sampai sejauh ini saya belum tahu nih saya ingin apa dan punya skill apa. Kadang itu membuat saya gelisah dan bingung. Apakah ada doa khusus Ustadz supaya saya bisa amalkan? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Nah boleh Ustadz Maulana Ya, silakan. sebelum doa ada amalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mau pertolongan. Jadi kalau mau ditolong, mau dibantu, berbuat dulu. Kerja dulu baru dikasih. Nah dalam hal ini saya rasa Ananda pasti semua sudah hafal. Yakni baca surah Al-Fatihah. Pas ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan atas apa yang kita mau lakukan. Sekali lagi, pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim,
maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini amalan ini yang selalu saya lakukan juga kalau ada kegiatan juga dan sebagainya. Aduh, apalagi tadi ya kejadian. Betul, betul. Ya Allah, dia siratal mustaqim. Aduh, ya Allah. Kami jalan lurus. Jadi seperti itu. Jadi mohon izin. Jadi caranya selesaikan. Kalau bisa sesudah maghrib baca surah Al-Fatihah 41 kali. Sekali lagi sesudah maghrib baca surah Al-Fatihah 41 kali. Kalau bisa salat awabin. Ya, jadi ibaratnya salat sunat sesudah maghrib 2 rakaat, kemudian salat sunat tobat 2 rakaat, lalu ditutup salat sunat hajat. Insya Allah. Kemudian Masya Allah, wah luar biasa. Ini mudah-mudahan nih hari ini yang bertanya terjawab dan terwakili ya. Karena ini memang doa-doa banyak sekali yang kita butuhkan gitu. Mohon jawabannya dari Ustadz-Ustadz nih. Makanya nih selanjutnya juga nanti kita akan bertanya lagi. Masih banyak nih yang bertanya, nggak apa-apa kan Ustadz Maulana? Ustadz Syam? Harus. Dan ya? nanti di segmen 4 kita akan bacain lagi pertanyaan Pertanyaan lagi, nah Iya makanya dong. nih buat jamaah yang ada di rumah boleh nih kirimkan lagi pertanyaannya ya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.